Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Firmansyah dari 05 TPLP 003. Pada video kali ini saya akan membacakan materi literasi teori bahasa dan otomata. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Teori bahasa dan otomata. Teori bahasa dan otomata adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari formal language, automata, dan hubungan antara keduanya. Mata kuliah ini merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja kompilator, parser, dan mesin mencari. Bahasa formal. Secara formal, finite state automata dinyatakan oleh metupel atau M sama dengan Q, sigma, delta, S, F, yang dimana Q sama dengan himpunan state atau kedudukan, sigma sama dengan himpunan simbol input atau masukan atau juga abjad, delta sama dengan fungsi transisi, S sama dengan state awal atau kedudukan awal atau juga bisa disebut initial state. F sama dengan himpunan state akhir. Jenis FSA. A. Deterministic finite automata. DEFA. Dari suatu set ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. B. Non-deterministic finite automata. NFA. Dari suatu state ada 0, 1, atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministic finite automata. Finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministic finite automata. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah otomata seperti pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat di sini gambarnya. Konfigurasi deterministic finite automata di atas secara formal dinyatakan sebagai berikut. Himpunan set sama dengan Q0, Q1, Q2. Himpunan simbol input sama dengan A, B, state awal sama dengan Q0, state akhir sama dengan Q2. Untuk penjelasan gambarnya sendiri, keadaan awal panah menunjukkan Q0 menandakan bahwa Q0 adalah keadaan awal. Transisi dari Q0 ada dua transisi. Dengan input A, automata tetap di Q0. Dengan input B, automata berpindah ke Q1. Dari Q1 juga ada dua transisi. Dengan input A, automata tetap di Q1. Dengan input B, automata berpindah ke Q2. Dari Q2 ada dua transisi. Dengan input A, automata berpindah kembali ke Q1. Dengan input B, automata tetap di Q2. Lingkaran ganda di Q2 menunjukkan bahwa Q2 adalah keadaan akhir atau final state. Non-deterministic finite automata dengan epsilon move. Di sini kita mempunyai jenis otomata baru yang disebut non-deterministic finite automata dengan epsilon move. Di sini bisa dianggap sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata dengan empty move, transisi E diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Penjelasan gambar. Dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Dari Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Dari Q4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Epsilon closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan empty move. Epsilon closure adalah himpunan state yang didapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Perhatikan pada gambar sebelumnya, maka diperbolehkan epsilon closure Q1 sama dengan Q1 Q2. Epsilon closure Q2 sama dengan Q2. Epsilon closure Q3 sama dengan Q3. Oke, mungkin segitu aja untuk pembacaan dari materi literasi teori bahasa dan otomata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.